Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah menginjak di jilid keempat, Iqra Milenial. Alhamdulillah bahagia sekali setelah kita sudah belajar di jilid Iqra yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan sekarang jilid yang keempat. Masya Allah, ini merupakan pokok bahasan di Iqra yang keempat ini adalah yang pertama tanwin, yang kedua adalah qalqalah. Tanwin itu adalah bunyi N, ya, pengembangan dari materi fathah, kasroh, dan dhammah. Dimana kalau kita lihat itu ada yang disebut dengan tanwin fathah atau disebut dengan fathatain. Jadi dibaca an. Atau juga ada kasroh, ya, tanwin kasroh atau dibaca kasrotain. Atau juga dibaca yang ketiga itu adalah tanwin dhammah atau dhammatain. Oke, nah pembahasan tanwin ini ada pada halaman 101, 103, dan 105. Di mana halaman 105 kita fokus pada pembahasan dhammatain atau tanwin dhammah atau bunyi un. Kita langsung saja masuk pada halaman 105, ialah pembahasan tanwin dhammah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada kolom yang berwarna hijau. Kita baca di sana ada bunyi ada huruf ba, kemudian ada berharokat tanwin dhammah atau dhammatain, maka kita baca bun. Mesti jelas bunyi n-nya, bun. Oke, barulah kita sempurnakan dengan tanwin yang lain di kolom yang bawahnya yang berwarna biru. Kita baca ba, bi, bu, kemudian ada ban, bin, bun, atau sa, si, su kolom bawahnya. Kemudian dengan tanwinnya dibaca san, sin, sun. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan latihkan pola-pola pembacaan di tanwin ini di kolom berikutnya, masih di halaman 105. Contoh teknik yang pertama masih kita gunakan, lihat dulu latinnya, kemudian baca arabiknya, kemudian baca secara mengalir. Kita lihat contohnya, amilu, amilu. Kemudian lafaz ini ada tanwin di belakangnya. Kita baca amilun, baca secara mengalir, amilun. Oke, contoh lagi ada basyiron, kita baca basyiron. Kemudian kolom berikutnya nadhirun, kita baca secara mengalir, dibaca nadhirun. Lakukan contoh-contoh ini atau aplikasi ini pada kolom-kolom selanjutnya di halaman tersebut. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di jilid yang keempat ini sudah kita pelajari bagaimana materi tentang tanwin. Ada tanwin fathah, ada tanwin kasroh, dan juga tanwin dhammah. Menginjak pembahasan yang berikutnya, masih di jilid yang keempat, kita akan membahas bagaimana adanya huruf pantul atau yang disebut dengan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ialah huruf-huruf yang berharokat sukun yang itu dipantulkan, dan jumlah hurufnya ada 5. Biar lebih mudah kita menghafalkannya, cukup dengan kalimat baju di toko, ialah huruf ba, huruf ja, huruf da, huruf to, dan huruf ko. Kita akan coba latihkan huruf-huruf qalqalah dengan tanda sukun seperti contoh berikut ini. Ab, aj, ad, alpo, alto. Kita latihkan di kolom berikutnya. Contoh ba yang sukun, kita pantulkan bunyi ba-nya. Ab. Contoh lafadznya wa abqa. Kemudian huruf ja sukun dibaca menjadi aj. Cara bacanya ya ja'alu. Kemudian da sukun, contoh ad. Aplikasi di lafaz yang lain tadkhulu. Kemudian po yang sukun kita baca apo. Kemudian aplikasi dalam kalimat at'amahum. Kemudian ada juga kof sukun, kita baca apo. Maka aplikasi dalam kalimat aqlamin. Itulah teknik-teknik ataupun cara saat mengucapkan huruf qalqalah, ialah
bunyi hurufnya memantul. Dan tidak semua huruf yang sukun itu memantul, hanya 5 huruf saja. Ialah huruf ba, huruf ja, huruf da, huruf po, dan huruf ko. Dan semuanya itu yang bertanda sukun. Biar lebih mudah, ada 5 huruf, ialah dengan cara menghafalkan baju di toko. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bahasan-bahasan pada jilid yang keempat Iqra Millenial, di mana di sana ada pembahasan tanwin dan juga huruf qalqalah. Sekedar mengingatkan kembali, dari mulai jilid yang pertama sampai jilid yang keempat itu kita tetap harus menguasai bunyi hurufnya secara baik. Dan kita harus bisa membedakan mana bunyi K, mana bunyi Ko. Jadi pada saat K itu sukun ataupun Kof itu sukun, maka kita bisa membedakannya. Contoh, kalau ini kan yang K, tak, tak. Nah kalau yang Kof sukun, ya seperti ini, tako, tako, tak, tako, tak, tako. Nah, kita harus menguasai betul bagaimana perbedaan bunyi-bunyi huruf tersebut. Nah, kalau kita sudah lancar di jilid Iqra yang keempat ini, maka boleh kita masuk ke jilid yang kelima.